Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita, Pak. Pertama, kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Raja Ampat keluhkan pelayanan rumah sakit. Rumah sakit penuh, Satgas COVID-19 Mimika minta warga disiplin terapkan protokol kesehatan. Pasien positif COVID-19 dari klaster penerbangan terus bertambah, Satgas perketat bandara. Tiga penumpang pesawat dari kota Jayapura kembali dinyatakan positif COVID-19 setelah dites swab oleh petugas Bandara Mopah, Merauke. Klaster penerbangan sudah terjadi sejak Pemda mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dari dan keluar Merauke 2 bulan lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan karena penambahan pasien positif COVID-19 dari klaster penumpang pesawat, pihaknya terus memperketat pemeriksaan penumpang yang tiba di bandara. Kan ketika kita buka akses begitu, orang pada yang sudah lama terlockdown semua pada pulang. Tiba-tiba pulang sekian ribu orang masuk tak gitu. Ya udah kita screening semuanya, tiba-tiba ketemu banyak ya gitu. Ya itu normal aja karena tiba-tiba banyak orang masuk dan kita periksa dari sekian banyak orang ada kasus ya normal aja. Sehingga bisa meledak gitu ya, Dok ya? Iya. Sebenarnya kita sudah menggunakan terkait dengan kriteria sembuh atau selesai isolasi karena sudah ada perubahan dari pedoman. Sekarang di revisi 5 ya. Itu sebenarnya sesuai dengan pedoman itu tanpa pemeriksaan follow up pasca pengobatan bagi orang yang konfirmasi positif dan tanpa gejala itu 10 hari perawatan tambah 3 hari kalau bergejala bebas gejala itu bisa dipulangkan. Oh gitu. Dan dianggap selesai isolasi atau sembuh. Data per 29 September pasien COVID-19 yang masih dirawat berjumlah 15 orang. Sementara pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 69 orang. Penumpang yang tiba di Merauke diminta karantina secara mandiri selama 14 hari mengantisipasi penularan COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Merauke berencana mengangkat 2.000 tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Tenaga honorer yang bertugas di lingkungan Pemda, distrik, dan kelurahan serta desa diminta segera melengkapi persyaratan yang diminta Badan Kepegawaian Merauke. Sejumlah tenaga honorer yang sudah bertugas di atas 10 tahun ini mengaku senang adanya kabar pengangkatan PNS. Honor di Pemda Merauke ini? Sudah sekitar 12 tahun. 12 tahun ya. Memang sudah pernah juga tes PNS juga? Sudah sering. Sampai sudah capek. Tapi tidak ini juga ya. Tidak pernah tembus. Nah ini kan ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer ya. Nah apakah Anda juga sudah mengajukan itu? Iya, kita lagi persiapkan berkas. Berkas apa saja disiapkan ini? Nota dinas, ijazah SD, SMP, SMA, terus kartu keluarga dan KTP. KTP ya. Nah apa harapan Anda untuk pemberkasan ini? Harapannya ke depannya ya mungkin pemerintah bisa lihat kami yang honor-honor sudah lama ya atau teman-teman yang honor ini kalau bisa diangkat. Diangkat ya. Iya. Tidak hanya sekedar janji ya. Tidak sekedar janji karena kasihan sudah mengabdi sudah cukup lama. Oh gitu ya. Ya ini Ibu juga sebentar lagi persiapkan untuk pemberkasan ini ya. Persiapan. Nah terus prosedurnya seperti apa aturannya yang mesti harus ini? Kita siapkan surat pernyataan aktif kerja, nota dinas, ijazah SMP, SMA, SD. Nah, kalau yang sarjana disiapkan sarjana dengan kartu keluarga, KTP, ya. Foto. Oh, udah berapa tahun honor?
Ibu? Sama dengan Ibu Ani, kita Oh, sudah gitu. 12 tahun lebih. Memang aturannya untuk pemberkasan pengangkatan honor ke ASN ini berapa tahun harus mengabdi jadi honor ini? Kalau dulu yang kami tahu zamannya Bapak John Glubagitse, masuk 5 tahun sudah masuk database dan itu sudah persiapan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ini kita sudah lewat lebih dari 12 tahun, bahkan sudah ganti bupati 3 kali ini. Nah, mungkin ini mau yang keempat, jadi mungkin kita harapannya bisa diperhatikan gitu. honor-honor yang sekarang ini dengan yang lama. Oh gitu ya. Setelah melengkapi berkas, tenaga honorer diminta menunggu instruksi Bupati Merauke. Menpan RB Cahyokumolo berjanji mengangkat tenaga honorer di Papua menjadi PNS dan P3K pada September lalu saat Wakil Gubernur Papua membawa aspirasi ribuan tenaga honorer di Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tak diloloskan KPU Merauke karena bermasalah di verifikasi ijazah, bakal calon Herman Anitu dan Sularso mengadu ke Bawaslu Merauke. Ketua Bawaslu Merauke Oktovina Amtok mengatakan berkas gugatan bacalon Herman Sularso telah diterima dan Bawaslu memberikan waktu pada bacalon untuk melengkapi berkas yang dianggap kurang. Jalur hukum yaitu dia muara pada sengketa Ya. dan dia sudah dari pihak Herman Anitu dan Sularso, pasangan Hero, mereka sudah mengajukan gugatan pada Bawaslu. Dalam hal ini sengketa itu ditujukan hasil daripada berita acara yang dikeluarkan dari KPU yang tadi, di mana mereka tidak merasa puas karena penyelidikan, sehingga mereka membuat laporan kepada Bawaslu. Nah, sudah dalam proses Bawaslu sudah memproses gugatan ini, Bu? Sejauh ini ada beberapa hal yang perlu diregis oleh paslon yang kami masih menunggu. Artinya masih ada beberapa hal yang kurang, mereka masih lengkapi lagi seperti itu. Pada dasarnya bahwa berkas mereka lengkap, tapi karena sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 bahwa untuk daftar alat bukti dan alat bukti harus dileges di kantor pos sebagai syarat untuk dimasukkan ke sini, dan itu belum dibuat, sehingga berkas pasangan calon dikembalikan untuk dileges, dan waktu perbaikan kita kasih waktu 3 hari sesuai dengan peraturan Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa. 24 September lalu KPU Merauke menggugurkan bacalon Herman Anitu dan Sularso karena tidak memenuhi syarat pencalonan. KPU menemukan ijazah bacalon bermasalah. Herman Anitu dan Sularso mencalonkan diri menggunakan jalur partai, yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan warga yang terdampak pandemi COVID-19 di Kampung Jimbi, Distrik Kuala Kencana, Mimika mendapat sembako dari tentara. Pembagian sengaja dilakukan secara simbolis agar tidak menimbulkan kerumunan warga. Warga mengaku senang mendapat sembako dan berharap kegiatan bakti sosial dapat terus digelar di Kampung Jimbi. Kami dari Kampung Jimbi, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, banyak ucapan terima kasih atas bantuan sosial dalam rangka HUT ke-1 apabila 3 atas bantuan, dan terima kasih banyak karena keadaan kami masih hidup karena corona. Kami harus hidup dari kemiskinan akar. Begitu bantuan dari bapak-bapak, banyak ucapan terima kasih. Kami sedikit berbagi kasih dengan sesama warga bangsa yang berada di sekitar sini untuk berbagi sedikit sembako, ada juga buku tulis untuk meringankan beban warga bangsa terutama yang terdampak akibat pandemi corona ini. Pemberian paket sembako ini pun
kami menghindari adanya kerumunan yang besar, sehingga nanti pembagian sembako selanjutnya akan dilaksanakan secara sporadis oleh rekan-rekan dari Kodim Mimika ini. Warga Kampung Jimbi diminta terus menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.